Salam Sobat Budaya. Kembali kita dalam episode menguak kenangan di bumi Mojopahit, Kota Mojokerto. Sobat Budaya, kali ini saya berada di Jalan Yosudarso. Jalan Yosudarso ini adalah jalan yang menghubungkan Jalan Brawijaya di barat sana dengan Jalan Majapahit di timur sebelah sana. Kita tahu Jalan Brawijaya membujur dari utara ke selatan, sedangkan Jalan Majapahit juga demikian. Nah, penghubung kedua jalan tersebut adalah Jalan Yosudarso yang posisinya sejajar dengan Jalan Kartini di sebelah utara sana yang jaraknya hanya sepelemparan batu. Sebagaimana Jalan Kartini, Jalan Yosudarso pada awal abad ke-20 atau bahkan pertengahan abad ke-19 merupakan daerah pecinan, merupakan jantung Kota Mojokerto, di mana denyut-denyut nadi ekonomi terasa sangat keras di daerah sini. Sejak awal abad ke-19, Jalan Yosudarso telah dihuni oleh banyak kaum keturunan Tionghoa. Dan berdirilah rumah-rumah lama di sini, bahkan diantaranya ada sejak akhir abad ke-18. Beberapa rumah lama masih tertinggal seperti yang ada di sini. Saya lihat ada dua, sebelah sana jauh lebih tua lagi. Kenangan Kota Mojokerto atas Jalan Yosudarso demikian banyak. Di sini kita katakan tadi pecinan yang pertama berdiri sekitar akhir abad ke-18. Kemudian di masa jayanya abad pertengahan abad ke-19 dan kemudian abad ke-20. Saat ini kita dapat melihat Jalan Yosudarso demikian lebar, meskipun pada awalnya dulu suatu jalan yang rimbun dengan penuh pepohonan. Kiri kanan jalan ini dahulu kala pada awal abad ke-20 banyak pohon yang melindungi para pejalan kaki dari terik matahari. Dan di tahun 1914 Jalan Yosudarso pun dilalui oleh sebuah saluran yang membujur dari barat sana ke arah timur untuk diteruskan ke arah Jalan Punala. Jalan Yosudarso ini menjadi jalan yang begitu ramai kemudian, akan tetapi sebagaimana kita dapat melihat pada jalan-jalan yang lain, Jalan Yosudarso pun tak urung tergilas oleh roda pembangunan. Kini Jalan Yosudarso sudah banyak berubah. Gedung-gedung yang ada di sini adalah gedung-gedung baru, menggantikan gedung-gedung lama dahulu kala berdiri. Toko-toko di sini dahulu kala begitu banyak, sekarang sudah tinggal hanya sedikit, tak lagi seperti dulu. Dan jalan ini pun sekarang dijadikan oleh pemerintah jalan satu jalur, yaitu jalur ke arah barat dari sebelah timur. Namun demikian, kenangan akan Jalan Yosudarso tetap ada dalam diri penduduk Mojokerto, di mana di jalan inilah dulu lalu lintas dari Jalan Brawijaya menuju kota selalu digunakan orang, karena pada waktu itu jalan ini merupakan jalan dua jalur. Kembali kepada tadi, kita dapat melihat juga sisa-sisa kenangan masa lampau Kota Mojokerto lewat Jalan Yosudarso melalui beberapa gedung yang ada di sini. Jalan Yosudarso sepanjang hanya lebih kurang 250 meter. Akan tetapi sebagaimana saya katakan tadi, jalan ini merupakan jantung Kota Mojokerto, bagian dari jantung Kota Mojokerto tepatnya. Kini saya sedang berada di depan sebuah rumah yang sangat mewakili kejayaan zaman lampau. Rumah yang sebetulnya begitu indah, namun sayang sekali tidak terawat karena penghuninya entah berada di mana. Rumah ini masih melukiskan keindahan
Pertama kita lihat gigi talang merupakan suatu bentuk gigi talang terbuat dari besi, yang gigi talang semacam ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang sangat berada zaman dulu. Di samping itu bagian atas sana itu melukiskan suatu gaya seni bangun antara Eropa dan Tiongkok. Dan gaya seni bangun semacam ini juga seperti saya katakan tadi hanya bisa dibangun, hanya bisa dibuat untuk rumah orang-orang tertentu pada zaman dahulu. Hanya tinggal sedikit sisa bangunan seperti ini, di mana kita dapat melihat bahwa bangunan-bangunan ini dapat kita jadikan sebagai suatu model untuk belajar seni bangun pada masa lampau. Tidak tahu bagaimana keadaan di dalam, tetapi dari keadaan di luar sini dapat kita bayangkan bagaimana sesungguhnya keadaan di dalam sana. Tentu adalah keadaan yang mewakili orang-orang kaya di masa lampau. Selain bangunan ini, masih terdapat beberapa bangunan lain di jalan Yosudarso ini. Sayangnya bangunan-bangunan lain tersebut sudah banyak yang sudah tertutup bangunan-bangunan baru atau sudah tinggal sisa-sisanya saja. Seperti kita lihat di ujung sana terdapat sebuah bangunan yang sangat tinggi atapnya, seolah-olah merupakan sebuah kelenteng pada zaman lampau. Atap bangunan semacam itu hanya bisa ada pada awal abad ke-18. Dan bangunan yang di belakang ini pun hanya bisa ada sekitar akhir abad ke-19. Atau dari awal abad ke-19 hingga akhir abad ke-19. Disinilah kita baru bisa membelalakkan mata bahwa di masa lampau kota Mojokerto sesungguhnya kota yang kaya raya. Kota yang dihuni oleh orang-orang berada dengan cita rasa seni bangun yang begitu tinggi. Dari Jalan Yosudarso ini pun kita bisa melihat bahwa perkembangan kota demikian pesat sehingga seolah-olah Jalan Yosudarso pun merupakan satu barometer dari perkembangan kota Mojokerto. Walaupun sebenarnya acap terasa bahwa berada di Jalan Yosudarso waktu seolah-olah berhenti dan kita kembali ke masa lampau. Apabila dari Jalan Yosudarso kita menyeberang Jalan Majapahit ke arah timur, kita akan tiba di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Jaksa Agung Suprapto kita ambil nama jalan ini dari nama seorang Jaksa Agung yang pernah menjadi Jaksa Agung RI antara tahun 1951 hingga 59. Adapun tadi Jalan Yosudarso kita ambil dari nama pahlawan yang berjuang dalam Trikora Perebutan Irian Barat yang gugur di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Dari Jalan Yosudarso tadi, seperti saya katakan, kita menyeberang ke arah timur, tibalah kita di Jalan Jaksa Agung Suprapto atau acap disebut orang sebagai Jalan Joko Sambang. Pada mulanya memang daerah ini dikenal sebagai Jalan Joko Sambang sebelum diganti menjadi Jalan Jaksa Agung Suprapto. Jalan ini pun merupakan salah satu urat nadi kota Mojokerto. Dan jalan ini pun merupakan daerah inti kota Mojokerto. Di sini juga terasa denyut-denyut ekonomi masyarakat sejak zaman dahulu kala, terutama sejak pertengahan abad ke-19. Di sinilah juga dahulu kala berdiri gedung-gedung elit yang dimiliki oleh kaum elit zaman dahulu, gedung-gedung tua dengan dekorasi yang demikian indah dan ornamen-ornamen bergaya Eropa yang sekarang sayangnya masih hanya tinggal 1 atau 2 rumah saja.
Kemajuan zaman, tuntutan zaman membuat jalan ini banyak berubah. Yang dulunya penuh dengan bangunan-bangunan lama, sekarang hampir seluruhnya hilang, digantikan oleh bangunan-bangunan baru, sebagaimana yang kita lihat di belakang saya dan di beberapa tempat di sana. Jalan ini menghubungkan Jalan Majapahit dengan Jalan Panglima Sudirman di timur sana, di mana pada muara jalan ini di timur sana terdapat kelenteng. Nah, dari kata-kata kelenteng tadi yang berada di mulut jalan, di muara Jalan Jaksa Agung, dapatlah kita katakan bahwa jalan ini pun memang jalan yang dihuni oleh kaum Tionghoa sejak zaman dahulu. Saudara-saudara kita kaum keturunan memilih tinggal di daerah ini bukan karena atas pilihan mereka sendiri, dan itu sejak akhir abad ke-18. Bangunan-bangunan lama yang mereka tinggalkan menjadi penanda akan jayanya daerah ini zaman dahulu kala. Jaksa Agung Suprapto pun sebagaimana kita lihat pada Jalan Yosudarso tadi dilewati atau ditelusuri juga oleh sungai, anak Sungai Berangkal, yang merupakan parit besar ini mengalir hingga ke sana nanti ke Jalan Residen Pamuji, dan seterusnya ke Empu Nala, menyeberang bypass, dan akhirnya nanti kita lihat bergabung dengan Sungai Porong nun jauh di timur sana. Jalan Jaksa Agung Suprapto hingga kini masih tetap jalan yang ramai dan merupakan jalan yang utama untuk lalu lintas. Salam Sobat Budaya, kita masih tetap akan berjumpa pada episode-episode berikutnya, melihat keadaan masa lampau yang menimbulkan kenangan untuk pantas kita ingat oleh orang-orang dan kaum pemuda, anak-anak di zaman kini. Anak bangsa yang besar adalah anak bangsa yang tetap menghargai dan mengingat kenangan pada zaman dahulu kala akan kejayaan bangsa ini. Salam Sobat Budaya.